Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Sibra. Oke, kali ini kita akan membahas CSS ya. Yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sih HTML itu, mulai dari pengertiannya, lalu tag-tag dari HTML ya. Di sini kita akan melanjutkan cara kerja dari CSS. Nah, kita akan membahas beberapa sintak-sintak pada CSS ya. Dan sebelum kita mulai belajar mengenai sintak-sintaknya, kita terlebih dahulu berkenalan dengan CSS ya. Apa sih itu CSS ya? Di sini kalau kita lihat di websitenya dewaweb.com ya, untuk CSS itu pengertiannya yaitu kepanjangan dari Cascading Style Sheet ya. Dan Cascading Style Sheet ini adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk menjelaskan tampilan halaman situs web dalam markup language ya. Seperti yang kita tahu, markup language itu contohnya HTML ya, yang tergolong sebagai bahasa pemrograman standar dan lazim digunakan dalam pembuatan halaman website. Nah, kita coba cari tahu lagi, lalu apa hubungannya HTML dengan CSS? Nah, keduanya ini sangat berhubungan erat. CSS adalah kode yang dipakai untuk mendesain sebuah laman HTML. Nah, jika diibaratkan sebagai manusia, maka CSS adalah pakaian yang membuat penampilan menjadi semakin menarik. Nah, jadi CSS ini ibaratnya sebagai stylingnya lah ya, sebagai penampil yang menarik untuk halaman website. Jadi kalau dibayangkan, kalau di halaman website itu tidak ada CSS, mungkin untuk layout seperti ini tidak akan muncul. Mungkin hanya akan ada teks saja, lalu ada gambar mungkin ya, tidak akan ada warna-warna seperti ini. Ketika kita hover seperti ini tidak akan bermunculan, lalu besar kecilnya mungkin secara default dari tag HTML-nya sendiri. Nah, maka dari itu CSS ini sangat berguna untuk development website. Nah, kalau kita lihat pada W3 School ya, kalau belum tahu, W3 School ini adalah sebuah website pembelajaran yang bisa diakses oleh siapapun secara gratis. Di sini lengkap ya, mulai dari HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python dan lain-lain. Nah, di sini CSS is the language we use to style and HTML document. Nah, CSS adalah bahasa yang bisa kita gunakan untuk styling ya pada dokumen HTML. Nah, lalu CSS describes how HTML elements should be displayed. Nah, CSS akan menjelaskan bagaimana elemen HTML seharusnya ditampilkan seperti itu. Nah, contoh-contoh dari tag-tag HTML, nah seperti ini ya. Kita bisa mengatur background colornya, lalu colornya, lalu rata teksnya, mau rata tengah, rata kiri atau rata kanan seperti itu, lalu jenis fontnya, ukuran fontnya, dan masih banyak lagi seperti itu. Tapi disclaimer untuk video ini sebetulnya mau dibikin secara terpisah ya, mulai dari kayak pengertiannya, lalu sintaknya terlebih dahulu, cara penulisan dan lain-lain. Tapi menurutku itu mungkin kelamaan ya, jadi kita bikin menjadi satu sesi aja. Gak tahu mungkin ini sampai mana, kita lihat aja ya. Kalian nikmati saja pembelajaran di video ini. Dan kita lihat ya, contohnya di sini website saya ya. Kita lihat di sini. Nah, ini contoh dari penggunaan CSS ya, dimana CSS itu kita bisa mengatur dari
jarak ya, jarak antar logo ini dengan teksnya, lalu antara teks ini dengan teks ini, seperti itu. Ketika kita hover ini ya, kita bisa melihat bahwa terjadi perubahan warna dari backgroundnya. Nah, seperti ini. Nah, ini gunanya dari CSS ya. CSS bisa mengatur warnanya, warna dari fontnya, warna dari background colornya, lalu layoutingnya juga ya. Di sini kita bisa meletakkan gambarnya di sebelah kiri, lalu teksnya di sebelah kanan ya, dan seperti ini juga. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau websitenya tanpa HTML ya? Kita bisa coba menggunakan extension ini. Kita coba matikan stylingnya. Kita bisa klik disable all style ya. Nah, maka kurang lebih akan tampil seperti ini saja ya. Ini contoh kalau kita tidak menggunakan styling atau CSS, maka akan muncul gambar lalu teksnya saja, dan teksnya secara default ya, mungkin secara default seperti yang ditampilkan oleh HTML sendiri. Nah, seperti itu kurang lebih. Kita hidupkan lagi untuk stylingnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman sudah memiliki gambaran ya, bagaimana sih cara kerja dari CSS itu ya. Oke, langsung saja di sini kita coba coding. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu VS Code-nya. Di sini aku sudah membuka Visual Studio Code-nya, dan silakan membuat folder ya, lalu import pada VS Code-nya. Nah, di sini aku sudah mengimport sebuah folder ya dengan nama CSS dasar. Dan sebelum kita mulai codingnya, di sini teman-teman perlu ya gak perlu sih, teman-teman bisa menggunakan browser untuk previewnya, tapi di sini aku menggunakan extension. Kalau teman-teman mau menginstal extensionnya, silakan. Di sini untuk extensionnya yaitu kita coba perbesar live preview ya, live preview yang ini. Nah, silakan kalau teman-teman belum menginstal extension ini, disarankan untuk menginstal. Nanti kita akan melihat kegunaan dari extension ini. Seperti itu. Oke, di sini kita close, dan di sini kita coba buat sebuah file ya. Pastinya di sini kita bikin file HTML-nya terlebih dahulu. Kita namai dengan index.html saja. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita buat nanti saja deh untuk file CSS-nya. Nah, di sini kita akan buat struktur dasar ya dari HTML. Kita bisa klik shift lalu angka 1, atau munculkan tanda seru seperti ini, lalu kita klik enter. Nah, di sini di VS Code langsung saja dibikinkan struktur dasar dari HTML ya, seperti itu. Disclaimer buat teman-teman yang menggunakan kode editor lain, silakan ya. Mungkin teman-teman menggunakan Atom, Notepad++, Sublime Text, itu boleh-boleh saja. Oke, di sini kita ubah title-nya menjadi mungkin belajar CSS dasar ya. Ini, dan di sini untuk permulaan di sini kita bikin tag H1 ya dengan nama hello world. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman sudah menginstal extension live review tadi, kita bisa klik kanan, lalu kita coba cari, nah ini show preview. Nah, maka nanti akan dibuatkan previewnya seperti ini. Kita sembunyikan terlebih dahulu untuk barnya ya.
kalau tanpa CSS kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Kita coba beri tag paragraf juga, tag P. Nah seperti ini kita coba silahkan belajar CSS. Nah seperti ini ya. Kalau tanpa CSS tampilannya kurang lebih seperti ini ya, hanya teks saja, dan untuk fontnya secara default seperti ini ya. Nah untuk mengubah styling dari sini kita bisa menggunakan CSS ya. Dan untuk penulisan CSS itu terdapat kurang lebih 3 cara ya teman-teman. Untuk cara yang pertama yaitu inline CSS ya. Inline CSS itu gimana sih? Nah kita bisa menuliskan di sini ya pada setiap tagnya. Contohnya aku ingin mengubah styling dari tag H1-nya ini. Nah di sini kita bisa beri atribut style ya. Lalu apa yang ingin kita ubah? Contohnya color. Nah seperti ini. Lalu kita ubah menjadi warna apa? Contohnya mungkin red. Nah maka akan berubah sendiri ya. Kalau teman-teman menggunakan live review, kita tidak perlu mereload ya untuk reviewnya. Nah di sini contoh penulisan dari inline CSS ya. Nah kita tidak hanya bisa menggunakan satu style saja, kita bisa menggunakan contohnya untuk fontnya kita ubah font family sans serif. Nah maka akan berubah. Contohnya lagi kita ubah font weight-nya. Font weight kita tipiskan saja menjadi mungkin 500. Nah seperti ini. Nah ini contoh penggunaan dari inline CSS. Nah untuk cara yang kedua itu ada yang namanya embed CSS atau internal CSS. Nah jadi kita menuliskan styling CSS-nya di bagian head ya, di bagian head. Nah kita menuliskan style terlebih dahulu, text style seperti ini ya. Lalu di sini kita panggil selektornya. Nah, selektor itu bisa menggunakan tag ya, atau nanti ada kelas dan juga ada ID. Yang kita bahas contohnya menggunakan tag HTML saja ya. Contohnya di sini aku ingin mengubah styling dari tag P atau tag paragraf. Panggil saja tagnya, lalu kurung kurawal seperti ini ya. Jangan lupa ada penutupnya. Lalu kita ubah colornya. Kita bikin background color aja deh. Background color mungkin kita ubah menjadi warna kita coba cari-cari nih ya, mungkin coklat. Nah seperti ini. Nah ini contoh dari penggunaan embed CSS atau internal CSS. Dan sama juga kita bisa mengetikkan banyak stylingnya. Contohnya kita ubah font size-nya, font size ya menjadi mungkin 25 pixel. Nah seperti ini. Kita bisa menuliskan secara embed CSS seperti ini. Dan untuk kedua cara penulisan ini mungkin kita bisa menggunakan kalau halaman website kita belum kompleks, atau artinya masih sederhana seperti ini. Namun ketika teman-teman sudah memiliki website atau membuat website yang lebih kompleks ya, contohnya seperti website toko online, website portofolio dan lain-lain, mungkin nanti tagnya akan tidak beraturan atau bahkan
berantakan di bagian HTML. Nah, untuk mengatasi itu kita bisa menggunakan cara penulisan yang ketiga. Kita hapus terlebih dahulu ya untuk styling menggunakan inline CSS dan embed CSS ini. Nah, cara yang ketiga yaitu kita menghubungkan pada eksternal CSS. Nah, artinya kita mengambil styling dari eksternal dari file CSS-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan ya, teman-teman bisa mengetikkan di bawah title ataupun di atas title, itu bisa saja. Yang penting itu berada di bagian tag head ini. Ya, di sini kita untuk menghubungkan kita bisa menggunakan tag link ya. Link seperti ini, lalu kita beri rel, atribut rel, lalu di dalamnya kita beri style sheet. Nah, seperti ini, lalu href-nya. Nah, href ini tempat menghubungkannya. Yang mana sih file CSS-nya atau stylingnya? Di mana sih stylingnya? Nah, di sini kita coba hubungkan menggunakan style.css ya. Kita jangan lupa untuk menutup tagnya seperti ini. Nah, mungkin tidak terlihat perubahannya ya, karena di sini kita belum memiliki file style.css-nya. Kita buat terlebih dahulu style.css-nya. Nah, seperti ini. Nah, untuk penulisannya pada bagian href ini relatif link itu berlaku ya. Karena di sini masih di dalam satu folder, jadi tinggal memanggil filenya saja seperti itu. Dan di sini setelah kita buat filenya tidak terjadi perubahan. Karena kenapa? Karena kita belum memberikan style apapun ya pada file CSS-nya. Di sini masih kosong. Nah, di sini kita coba ya texting mengubah styling dari tag H1 contohnya. Kita beri background color, mungkin kita beri brown. Nah, seperti ini. Untuk colornya kita ubah menjadi white. Nah, seperti ini. Dan di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas ini ya, selektor dari CSS. Nah, dari tadi kan kita menggunakan selektor tag ya. Sebetulnya di sini pada CSS kita bisa memanfaatkan atribut ya, atribut dari tagnya. Seumpama di sini kita bisa membuat kelas ya, kelasnya mungkin judul. Lalu di sini kita bisa menggunakan ID, paragraf. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan kelas, ID, ataupun juga tag HTML-nya itu sendiri untuk digunakan sebagai selektor ya. Di sini kita buka style.css. Nah, tadi kan untuk tag H1 kita sudah memberikan atribut kelas ya. Jadi di sini kita bisa memanggil atribut kelas tersebut. Nah, untuk memanggil atribut kelas itu kita bisa menggunakan titik lalu nama kelasnya, contohnya tadi judul ya. Pastikan kalau nama kelas ya yang kita panggil dengan nama kelas yang di set pada HTML-nya tadi itu sama ya, teman-teman. Nah, untuk memanggil kelas kita bisa mengawali dengan tanda titik. Nah, lalu bagaimana dengan selektor ID? Kita bisa menggunakan tanda trash atau pagar seperti ini. Lalu nama ID-nya, tadi kan nama ID-nya paragraf ya. Kita coba beri mungkin background color ya.
background color, kita cari warna ini mungkin, lalu kita beri padding ya, 10 pixel. Nah seperti ini. Nah ini contoh dari pemanggilan HTML, tag HTML menggunakan judul, menggunakan kelas ya, dan juga ID ya, seperti itu. Jadi teman-teman tidak hanya menggunakan tag H1 seperti ini, tag HTML-nya saja untuk memanggil atau mengubah styling dari CSS-nya ya. Jadi kita bisa menggunakan kelas, kita bisa menggunakan ID. Tapi yang sering digunakan itu untuk styling yaitu kelas ya, kelas ini, dan juga tagnya, tag HTML. Nah, karena kenapa kok ID jarang digunakan? Mungkin ID ini biasanya digunakan pada saat kita bermain dengan JavaScript seperti itu. Oke, itu untuk pemanggilan selektornya seperti itu. Jadi teman-teman di sini sudah bisa mengatur CSS dari halaman website ya, seperti itu. Oh ya, ada juga selektor ya. Kita hapus terlebih dahulu selektor yang bisa memberikan styling kepada seluruh tag HTML ya. Biasanya ini digunakan sebagai reset ya, atau reset styling. Kalau sebelum kita membuat di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu mungkin color ya, color dari HTML ya. Nah, di sini kita bisa mengubah background color ini, ataupun dari color dari fontnya atau teksnya itu sendiri. Nah, caranya gimana? Nah, untuk mengubah background colornya ya, kita coba ubah background color dari ini. Kalau kita lihat pada HTML, tag H1 dan tag P ini dibungkus menggunakan tag body ya, atau berada di dalam tag body. Nah, tag body ini yang menjadi badan dari sebuah website ini ya. Jadi warna putih ini adalah bagian dari tag body seperti itu. Nah, jadi ketika kita ingin mengubah background color dari halamannya ini, kita bisa menggunakan tag body ini. Kita bisa panggil pada CSS-nya, kita panggil body, tag body seperti ini. Karena kita akan mengubah background color, kita bisa menggunakan syntax background color seperti ini. Kita ubah nih warnanya menjadi apa? Mungkin brown. Nah, maka backgroundnya akan menjadi coklat. Nah, seperti ini. Atau merah kegelap-gelapan lah, seperti itu. Nah, di sini teman-teman sudah berhasil mengubah background colornya ya. Lalu kalau kita ingin mengubah colornya, sama saja seperti pada contoh tadi, kita bisa menggunakan color ya, syntax color, lalu ubah warnanya menjadi apa ya, jadi white seperti ini. Dan untuk penulisan background color ya, nilainya ini, nilai dari color dan juga background color ini, kita bisa menggunakan RGB ya. Kita bisa menggunakan RGB atau pagar seperti ini, lalu kode warnanya seperti ini. Dan lanjut di sini contohnya kita akan mengubah font ya, font dari paragrafnya saja ya. Kita coba, kita panggil terlebih dahulu, kita gunakan kelas deh. Tadi kita set
menggunakan ID ya, jadi kita panggil menggunakan ID deh. Seperti ini, kita panggil nama ID-nya paragraf. Lalu di sini kita coba ubah colornya supaya tidak gelap ya, colornya menjadi yang agak cerah, coral mungkin ya. Ups, agak gelap, kita ubah menjadi apa ya. Nah, ketika teman-teman mengetikkan di sini tidak muncul rekomendasi warna, kita bisa klik Ctrl spasi. Lalu kita bisa pilih di sini mungkin dark orange, masih gelap juga ya. Kita mungkin bisa ubah ke salmon. Ups, jangan salmon deh. Kita ubah warna biru seperti ini mungkin ya. Nah, seperti ini. Kita bisa beri background color terlalu kontras ya. Kita beri ini kontras juga. Kita cari-cari warna. Nah, seperti ini ya, kelihatan ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengatur dimensi dari sebuah tag HTML. Nah, tag HTML itu disusun biasanya ya, yang saya tahu itu dari kotak per kotak ya. Contohnya kalau teman-teman belum memiliki gambaran ya, sini aku coba beri outline ya, pixel solid, red, mungkin white aja guys, white. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa lihat ya bahwa di sini hello world itu berada di dalam sebuah kotak ya. Lalu di sini untuk paragrafnya juga berada di dalam kotak. Nah, ini semua berada di dalam kotak. Nah, jadi tersusun dari kotak-kotak itu sendiri. Nah, maka dari itu kita bisa mengatur dimensi dari kotak-kotaknya ini. Nah, maksudnya dari dimensi itu adalah sebuah apa ya, lebar, panjang, padding, margin, dan seperti itulah. Contohnya untuk paragraf ya. Di sini kita coba ubah width-nya menjadi berapa ya? Mungkin 90 pixel. Nah, maka kotaknya akan berubah menjadi 90 pixel seperti ini. Namun kita bisa mengatur dimensinya atau width height-nya itu ketika elemennya ini block ya, bersifat block, bukan inline ya. Untuk penjelasan inline dan block sepertinya saya sudah membahas di channel ini, silahkan kalian cek sendiri saja ya. Nah, di sini kita juga bisa mengatur height-nya. Ya, kita coba atur menjadi mungkin 100 pixel. Nah, maka akan berubah seperti itu. Nah, di sini kita sudah berhasil mengubah width dan juga height-nya. Dan tidak hanya itu ya, kita bisa mengatur juga padding. Nah, padding itu apa? Padding itu yang berada atau jarak yang berada di dalam ya, di dalam ini, di dalam kotaknya, di antara konten, ini konten ya, paragrafnya ini konten, dan border ya, bordernya itu ya kotaknya ini, garis kotaknya ini, seperti itu adalah padding. Jadi jaraknya padding. Kita coba beri padding ya 10 pixel. Nah, seperti ini. Maka jarak antara ini dan juga ini
atas ya, antara konten dengan bordernya. Bagian atas itu 10, bagian kiri itu 10, kanan 10, dan bawah 10. Itu kalau satu kali satu angka seperti ini. Kita juga bisa mengatur keempat-empatnya. Contohnya untuk dimulai dari bagian atas ya, kalau nggak salah ini. Kita coba dari kanan itu 5 pixel, lalu kiri itu mungkin 20 pixel, maksudnya bawah 20 pixel, lalu bagian kiri itu 50 pixel. Nah seperti itu. Jadi 10 pixel bagian atas, 5 pixel bagian kanan, 20 pixel bagian bawah, dan 50 pixel bagian kiri. Seperti itu. Dan ini jika kita menggunakan shorthandnya ya. Jadi kita bisa mengatur langsung satu sintaks saja. Dan kita juga bisa mengatur sendiri-sendiri ya. Contohnya aku ingin mengubah padding left-nya saja atau padding bagian kiri. Kita panggil sintaksnya padding left seperti ini. Kita beri mungkin 20 pixel. Nah, maka yang akan diberikan padding hanya bagian kiri saja. Seperti itu. Kita juga bisa mengatur padding bagian atasnya. Contohnya padding top. Nah, kita coba beri 30 pixel. Nah, maka akan berubah 30 pixel. Nah, seperti itu. Dan juga kita bisa memberikan margin. Nah, margin ini hampir sama dengan padding, namun kalau padding di antara konten dan border ya bagian sininya, kalau margin itu di luar bordernya. Jadi di luar kotaknya itu sendiri. Contohnya di sini aku beri margin 20 pixel. Nah, maka dia akan mengset 20 pixel, 20 pixel, 20 pixel seperti itu untuk marginnya. Seperti itu. Kalau kita hanya ingin mengubah margin sama seperti padding ya, kita bisa menggunakan shorthand seperti ini ya. Jadi langsung jadi satu pada margin. Tetapi kalau kita hanya ingin mengubah margin sebelah kirinya saja, kita bisa langsung memberikan margin lalu left beri mungkin 30 pixel. Nah, maka akan diberi jarak pada bagian luar kotaknya seperti itu. Itu untuk margin. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat pada W3 School ya, bagian margin. Kita coba lihat. Nah, di sini kita bisa mengatur margin top, bottom, right, left seperti itu ya. Nah, di sini untuk shorthandnya. Nah, kita bisa mengetikkan satu sintaks seperti padding tadi ya. Jadi dimulai dari atas terlebih dahulu. Atas, yang ini bagian atas, lalu di sini bagian kanan, di sini bagian kiri ya, yang 75 pixel. Lalu untuk yang 100 ini bagian yang 100 pixel ini bagian kiri seperti itu. Dan ini adalah shorthandnya seperti itu. Dan di sini jika hanya satu saja yang diberikan, maksudnya nilainya hanya ada satu, jadi bagian atas, kanan, bawah, kiri itu semuanya diberi nilainya sesuai dengan nilai yang diinputkan. Seperti itu untuk margin. Dan di sini untuk padding. Nah, contohnya di sini this element has a padding of 70 pixel. Jadi jaraknya ini ya antara elemen dengan bordernya ini, border dari kotaknya ini atau
tepi dari kotaknya ini adalah 70 pixel. Seperti itu. Ya. Dan kurang lebih sama juga dengan margin. Ya, di sini kita bisa menggunakan shorthand atau di sini kita bisa mengetikkan dua nilai ya. Dan untuk dua nilai itu adalah top bottom untuk yang awal. Untuk yang nilai kedua itu kanan dan juga kiri. Jadi kalau teman-teman mengatur antara atas dan bawah itu sama, kita lalu kanan dan kiri itu sama, kita bisa menggunakan dua nilai seperti ini. Itu untuk padding dan juga margin ya teman-teman. Dan selanjutnya kita bisa mengatur font ya dari tag H1 dan juga tag paragraf ini ya. Kita coba kembalikan lagi. Nah, seperti ini, sisakan seperti ini. Ya, di sini kita hapus juga outline-nya dan kita beri bagian body di sini color white seperti ini. Dan mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kenapa kok saya memberikan color white pada bagian body, kok tag H1 dan tag paragraf ini ikut juga. Kenapa? Karena kalau kita lihat pada bagian index.html, ketika body diberikan color, maka anaknya juga akan mengikuti seperti itu. Jadi ketika kita memberikan color white pada bagian body, maka anaknya juga akan mengikuti seperti itu. Kita coba beri font family ya. Contohnya pada tag H1. Di sini kita bisa menggunakan font family ya untuk mengatur jenis fontnya ya, apakah sans serif atau serif atau Poppins atau Georgia dan Cambria, Times New Roman dan yang lain-lain seperti itu. Ketika kita menggunakan VS Code, di sini terdapat banyak sekali rekomendasi fontnya ya. Contohnya di sini kita ubah menjadi sans serif. Nah maka tag H1 akan berubah fontnya, jenis fontnya menjadi sans serif seperti ini. Ya, kalau kita matikan, nah maka seperti ini. Kalau kita hidupkan, maka seperti ini. Seperti itu untuk mengubah sans serif. Namun catatannya di sini ketika kita menuliskan seperti ini, kita harus memiliki fontnya di dalam komputer kita. Ya. Contohnya di sini kita menggunakan font Poppins. Ya, di sini akan berubah menjadi jenis font Poppins. Kalau teman-teman mungkin mempraktekkan sama seperti ini, belum tentu teman-teman hasilnya akan sama seperti ini. Karena di sini font Poppins di komputer saya ini sudah ada ya, tapi di komputer atau laptop teman-teman itu mungkin belum ada. Jadi kita harus menginstal fontnya terlebih dahulu atau memasangkan font atau meletakkan fontnya pada komputer kita. Seperti itu. Nah, lalu kalau aku gak ingin meletakkan fontnya pada komputerku atau gak ingin menginstal fontnya di komputerku, kita bisa menggunakan external link ya. Kita bisa mengambil font dari luar komputer kita ya. Jadi contohnya di sini kita bisa menggunakan Google Font ya. Kita bisa cari di website di sini fonts.google.com ya. Akses dari Google Font. Buat teman-teman yang belum tahu, Google Font ini digunakan untuk mencari font-font secara gratis ya.
yang ini disediakan oleh Google seperti itu. Contohnya di sini aku ubah mungkin menjadi Roboto ya. Kita klik di sini. Kita klik dulu font yang ingin kita panggil atau kita gunakan. Di sini untuk kecepatannya tergantung internet dari teman-teman sendiri ya. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman ingin memasangkan ke komputer teman-teman bisa langsung download Family seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman tidak ingin menggunakan internet gitu ya, tanpa harus online, fontnya itu masih ada. Teman-teman bisa memasangkan ke komputer teman-teman dengan mendownload fontnya lalu menginstal di komputer teman-teman seperti itu. Nah, di sini kita coba view all style. Nah, seperti ini. Nah, untuk font Roboto ini kita bisa melihat banyak jenisnya ya, mulai dari yang italic atau yang biasa, yang tipis, dan ada yang bold seperti itu. Dan di sini ketika kita menggunakan font atau font dari luar ya, artinya dari eksternal komputer kita bisa memilih nih. Kalau kita menggunakan Google Font, kita bisa pilih, contohnya aku pingin yang ini pin 100, dan di sini maka akan muncul pilihan kita. Kita abaikan terlebih dahulu ini, kita coba pilih-pilih lagi, contohnya regular italic 400, kita tambahkan. Lalu di sini kita bold 700 italic dan black 900. Nah, seperti ini. Atau teman-teman jika ingin semua ya select semua saja seperti itu. Lalu di sini yang kita butuhkan yaitu ya seperti ini. Kita bisa mengcopy ini ya bagian import ya. Kita import karena di sini kita gunakan untuk CSS, jadi yang import. Jika kita gunakan pada HTML, di sini teman-teman bisa menggunakan link ya, karena kita menggunakan CSS, jadi kita bisa copy saja bagian import ini. Kita copy dan kita pastekan di bagian atas seperti ini. Dan tidak hanya sampai di sini saja ya. Di sini kita hanya mendeklarasikan font. Kita hanya memanggil font dari eksternal. Kita belum memasangkan pada website kita. Dan untuk memasangkan di sini kita coba lihat lagi pada website Google Font di bagian bawah di sini. CSS rules to specify families. Nah, font family di sini untuk menggunakannya kita bisa menggunakan sintaks seperti ini. Kita panggil Roboto, dan jika terjadi kesalahan kita bisa handle dengan sans serif seperti ini. Kita kopikan saja juga. Nah, seperti ini. Lalu kita pindah ke VS Code-nya. Di sini untuk font family-nya kita hapus, kita ganti. Maka font family-nya akan berubah menjadi Roboto seperti ini. Kita tidak hanya bisa mengubah font jenis fontnya saja atau font family-nya, kita juga bisa mengatur font size-nya. Font size. Di sini kita ubah menjadi mungkin 18 pixel. Dia akan berubah, atau mungkin kita besarkan saja menjadi 38 pixel, 48 pixel mungkin. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa ubah juga ketebalannya. Kita bisa menggunakan font weight. Untuk font weight-nya di sini teman-teman bisa mengatur. Seperti yang kita lihat tadi, ada bagian pin ya. Kita pin 100 dan
sebagainya itu kita bisa lihat di bagian VS Code ini. Ketika kita arahkan ke 100, maka di sebelah kanan akan muncul informasi tin seperti ini. Di sini untuk 200 extra like dan lain sebagainya. Kita coba atur menjadi tin ya yang 100. Dia akan berubah menjadi tipis seperti itu. Tapi jangan lupa kalau teman-teman menselect tadi ada yang 100, maka dia akan muncul. Tapi kalau teman-teman tidak menselect yang 100 tadi, kemungkinan itu tidak akan jalan. Seperti itu. Itu untuk mengatur jenis font, ukuran font, dan ketebalan dari font ya. Selanjutnya di sini kita bisa mengatur font style ya. Font style di sini kita bisa mengatur italic ya. Seperti ini jika italic. Kita juga bisa mengatur normal. Normal akan menjadi secara default seperti biasanya ya. Atau kita bisa mengatur menjadi oblique. Nah, dia akan dimiringkan juga. Kurang lebih hampir sama dengan italic seperti itu. Kita juga bisa mengatur dekorasi dari fontnya ya, atau styling dari fontnya ya. Contohnya di sini aku ingin pada bagian judul ini terdapat underline atau garis di bawahnya. Di sini kita bisa memanggil menggunakan text ya, text decoration. Nah, text decoration ini kita bisa mengatur underline seperti ini, atau kita bisa mengatur dash. Tidak muncul ya. Di sini kita atur menjadi underline saja. Nah, supaya terdapat garisnya seperti ini. Dan juga kita bisa mengatur text align-nya atau rata teksnya ya. Rata teksnya itu menjadi center atau end atau justify atau left atau right dan lain sebagainya. Kalau teman-teman menggunakan pernah menggunakan Microsoft Word atau Google Doc ya, atau sejenisnya, itu kan ketika kita merapikan teksnya atau paragraf itu bisa menggunakan text align ya. Nah, kurang lebih penggunaannya sama seperti text align atau sintak text align pada CSS ini. Contohnya aku ingin mengatur text align-nya menjadi center. Kita beri nilainya center, maka dia akan menjadi ke kanan. Kalau kita atur menjadi right, maka dia akan ke kanan. Seperti itu. Contohnya di sini kita beri center. Nah, seperti ini kurang lebih ya hasilnya. Jadi di sini teman-teman bisa mengatur colornya, color dari teksnya, lalu jenis fontnya, ukuran fontnya, ketebalan fontnya, styling dari fontnya ya, lalu dekorasi dari teksnya seperti ini underline, lalu rata teksnya bisa rata tengah, kiri, kanan ya. Secara default itu kiri. Kita bisa mengatur justify, right, center, dan juga left. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk sesi 1 kali ini ya. Semoga bermanfaat. Silakan kalau teman-teman belum memahami atau kurang paham, silakan diulang-ulang lagi videonya ya teman-teman. Dan semangat untuk belajarnya. Semoga cita-cita kalian tercapai. Dan mungkin sekian ya untuk video sesi 1 ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.